Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas hukum dasar kimia, bagian yang kedua tentang hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Ya, oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan dari hukum Dalton. Hukum perbandingan berganda atau yang sering disebut dengan hukum Dalton. Bunyinya adalah bila dua buah unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Oke, kita tulisin dulu ya. Bila dua buah unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, satu senyawa. Oke, dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap, dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap, ya, salah satu unsurnya tetap atau sama, kita buat tetap salah satu unsurnya, maka perbandingan massa unsur yang lain, massa unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Bulat dan sederhana. Oke, untuk memahami dari hukum Dalton, coba kita lihat contoh soal latihannya. Misalkan ada unsur nitrogen dan unsur oksigen. Unsur nitrogen dan unsur nitrogen ini bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Oke, kita lihat apa saja unsur yang dapat dibentuk dari nitrogen dan oksigen. Unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk beberapa senyawa, diantaranya N2O, NO, N2O3, dan N2O4, dengan komposisi sebagai berikut. Untuk N2O, massa nitrogennya 28, oksigen 16, NO 14 16, N2O3 28 48, N2O4 28 64. Berdasarkan hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, yang bunyinya salah satu unsurnya harus kita buat tetap dan unsur yang lainnya merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Sekarang kita misalkan yang akan kita buat tetap adalah massa nitrogennya. Oke, sekarang dari kedua massa ini, massa nitrogen dan massa oksigen, kita sederhanakan untuk mencari perbandingan. Massa nitrogen di sini kan 28. Coba 28 dengan 16 ini harus kita sama-sama bagi berapa yang tidak menghasilkan suatu bilangan berkoma atau bilangan pecahan. Maka supaya tidak berkoma berarti akan kita bagi dengan 4. Jadi nomor 1 kita sama-sama dibagi 4 untuk nitrogen, baik dari massa nitrogennya maupun massa oksigen sama-sama kita bagi 4 untuk mendapatkan suatu perbandingan, ya. Oksigen juga akan kita bagi 4. Oke, 28 dibagi 4 sama dengan 7. Ingat ya, yang akan kita buat tetap di sini adalah nitrogen. Berarti di sini 7 berbanding 16 dibagi 4 sama dengan 4. Oke, berarti nomor 1 ini 7 banding 4.
Nomor 2, pada senyawa NO, nitrogennya 14. Oke, supaya dapat 7, berarti 14 harus kita bagi berapa? 14 kita bagi dengan 2. Jadi perbandingan yang kedua, ini sama-sama kita bagi 2. Ini bagi 2, 16 juga akan kita bagi 2. 14 dibagi 2, 7. Oke. Kemudian 16 dibagi 2 sama dengan 8, ya. Nah, ini udah tetap ya untuk massa nitrogennya sama-sama 7. Nomor 3, N2O3 28 berarti harus kita bagi dengan 4. Oke. Yang ketiga kita bagi 4, oksigen juga harus dibagi 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Kemudian 48 dibagi dengan 4 dapatnya 12. 7 banding 12. Oke, N2O4 nitrogennya 28, berarti harus kita bagi 4 juga ini. Bagi 4, kemudian oksigen kita bagi 4 juga. Setelah dibagi 4, nitrogen dapat 7 dan massa oksigennya 64 dibagi dengan 4 sama dengan 16. Jadi, dari sini sudah masuk ke perbandingan berganda dengan massa nitrogen tetap, sedangkan perbandingan oksigennya bilangan bulat dan sederhana itu masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadi, bisa kita buat suatu kesimpulan. Kesimpulannya, dengan massa nitrogen tetap, ya, kesimpulan dari tabel, dengan massa nitrogen tetap atau 7 ya, 7 gram, perbandingannya 7, maka perbandingan oksigen dalam masing-masing senyawa yang kita dapatkan adalah, maka perbandingan massa oksigen pada masing-masing senyawa dari N2O sampai ke N2O4 urut ya, adalah 4:8 banding 12 berbanding 16. 4:8 banding 12 banding 16 ini masih bisa kita sederhanakan, masih bisa kita sama-sama kita bagi 4. Jadi kalau sama-sama kita bagi 4, hasilnya 1 banding 2 banding 3 banding 4. Inilah perbandingan untuk unsur oksigennya. Oke, bisa difahami ya sampai di sini. Jadi perbandingan berganda itu salah satu unsurnya kita buat tetap, unsur yang lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, sekarang kita lihat contoh tipe soal yang kedua untuk hukum perbandingan Dalton. Unsur X dan unsur Y dapat membentuk dua senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X. Tentukan perbandingan massa unsur Y pada saat X-nya tetap. Oke, jadi di sini diketahui ada dua buah senyawa X dan senyawa Y. Oke, kita jawab dulu ya. Ada senyawa X dan senyawa Y. Senyawa X, kita buat dulu. Senyawa, kemudian ada massa dari unsur X dan unsur Y, massa unsur X dan unsur Y. Unsur X, persentasenya ya, persentase unsur X dan unsur Y. Nah, yang pertama, massa unsur, oke, kita garisin dulu aja biar nggak bingung. Massa unsur X di soal
diketahui ada perbandingan senyawa untuk unsur X dan unsur Y masing-masing dalam bentuk persentase, ya. Senyawa pertama kita anggaplah senyawa 1 ya, dia bisa membentuk 2 buah senyawa. Senyawa yang pertama dan senyawa kedua. Senyawa yang pertama dan yang kedua masing-masing unsur X-nya persentasenya 50%, urut ya, dan 60%. Total senyawanya kita anggap 100%. Jadi, untuk senyawa 1 unsur Y-nya sisa, berarti 50% supaya 100. Unsur Y di senyawa yang kedua 40%, 60 ditambah 40 jadi dapatnya 100%. Yang ditanya berapa perbandingan massa unsur Y? Yang ditanya adalah, oke, perhatikan di sini perbandingan massa unsur Y pada saat X-nya tetap. Jadi, X-nya akan kita buat tetap, unsur Y-nya berapa katanya perbandingannya pada saat dia tetap. Oke, sekarang supaya dia tetap, ini caranya kita kali silang. Massanya akan kita samakan. Di unsur X kita buat tetap. Jadi yang X berarti yang pertama harus kita kali dengan 6, karena di bawahnya 60 kan, kali 6. Yang bawah kita kali 5. Nah, massa Y juga sama. Kita kali 6, kemudian X, unsur Y di senyawa yang kedua juga kita kali 5. Karena dia sama-sama di senyawa 2 ya. Senyawa 2 harus kita kali 5 semuanya. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. Maka akan kita dapatkan suatu perbandingannya. Unsur X setelah kita kalikan dengan 6, persentasenya, persentase X, oke kita garis aja ya. Setelah kita kali, persentase X menjadi 6 kali 5, 30, ada 01 jadi 30, 300%. Perbandingan massa unsur Y-nya menjadi 50 kali 60, 30% juga ya. 300%. Unsur X di senyawa yang kedua 60 kali 5. 6 kali 5 30 jadi 30%. Unsur X-nya tetap kan udah 300 tetap. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 300 jadi 1:1. Unsur Y-nya 40 kali 5 jadi 200. Oke, sekarang kita jadikan suatu bilangan bulat, maka perbandingan unsur Y pada saat X-nya tetap adalah, maka perbandingan unsur Y pada saat X tetap pada senyawa 1 berbanding senyawa 2 adalah 300 berbanding 200, atau bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 100. 3:2. Inilah perbandingan massa unsur Y-nya pada saat X-nya tetap 1:1. Oke, bisa difahami ya. Untuk memahami tentang hukum dasar kimia tentang perbandingan berganda atau hukum Dalton, coba dibahas soal latihan ya. Soal yang pertama, unsur P dan unsur Q dapat membentuk dua senyawa yang masing-masing mengandung 25% dan 75% unsur P. Tentukan perbandingan massa unsur Q pada saat P-nya tetap. Soal yang kedua, ada 4 persenyawaan klorin yang berturut-turut mengandung klorin sebanyak 53,65%, 49,10%, 43,56%, dan 27,84%. Jelaskan dengan perhitungan apakah hukum Dalton berlaku dalam senyawa ini. Oke, sekarang coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang hukum dasar kimia part yang kedua tentang hukum perbandingan berganda.
Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Dan jangan lupa like, komen, dan share-nya, biar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran kimia yang lebih baik lagi. Oke, sekian kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.